Apa kabar pemirsa ABC Media? Saya Sarifudin Bahwani bertemu dalam siaran ABC Newsroom. ABC Newsroom menyajikan ulasan-ulasan aktual dan faktual yang hadir ke meja redaksi. Hadir setiap pekan, Anda dapat saksikan tayangannya di ABC Media Channel YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang arah koalisi partai politik pasca hengkangnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Untuk membahas wacana ini telah hadir bersama kita pemimpin redaksi ABC Media Abdul M. Hartawan atau Bung Iwan. Apa kabar Bung Iwan? Baik, Bung Sarip. Ya. Lah, sekarang baru pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar yang sudah mendeklarasikan sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Mereka sudah berani menyatakan sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada 2024 nanti. Ini bagaimana Bung Iwan menilai atau mengamati keberanian mereka pasangan kedua ini? Ya, kalau menurut saya ini sebuah langkah besar ya bagi koalisi. Sejauh ini pasangan lain mungkin Prabowo, Ganjar belum. Sementara Anies dan Caimin dengan cepat mendeklarasikan. Paling nggak ini sebuah terobosan supaya mesin politik mereka Nasdem dan PKB mungkin plus sama PKS ya. Kalau PKS memang masih menggantung, tapi walaupun bagaimana dia masih tergabung dalam koalisi perubahan ini untuk persatuan ini. Tapi paling nggak dengan cepatnya deklarasi mereka partai ini sebetulnya sebuah langkah yang cukup bagus. Mesin politik mereka biar cepat bekerja. Paling nggak dengan mesin politik yang bekerja dengan baik itu paling nggak terlihat dalam hitungan hari, bulan mungkin ya akan terlihat seberapa besar dukungan terhadap Anies dan Caimin ya seperti itu. Paling nggak di tingkat daerah semua daerah mungkin akan terlihat seperti apa. Mereka kan punya basis massa yang cukup bagus, arti paling nggak Nasdem juga mungkin di kalangan tertentu banyak deh. Seperti PKB juga di kalangan NU yang basis NU terutama di Jawa Timur itu sebuah langkah yang cukup bagus cepat. Paling nggak ini untuk walaupun bukan curi star sebenarnya, emang itu sebenarnya bisa saja seperti itu. Paling nggak ini sebuah langkah yang cukup bagus mungkin bagi mereka itu. Setidaknya mereka sedini mungkin sudah melihat gambaran peta kekuatan kedua pasangan ini ya, Pak Iwan. Iya, betul. Siap. Bung Iwan, bisa dikatakan publik atau bahkan tokoh-tokoh politik ini agak terkejut ketika PKS, Nasdem dan Demokrat sedang mesra-mesranya bersanding di KPP. Tiba-tiba muncul sosok Caimin dan jelas dideklarasikan sebagai cawapresnya Anies Baswedan pada tanggal 2 September 2023. Iya. Berikutnya AHY kecewa. Ketua MP Demokrat kecewa. Bagaimana Bung Iwan ini melihat apakah AHY ini kecewa lantaran tidak dijadikan cawapresnya Anies Baswedan atau seperti apa? Iya. Kalau dari koalisi jelas ada suatu kekecewaan dari Demokrat. Mungkin juga PKS juga mungkin kecewa ya. Paling nggak, tapi yang sangat merasakan kekecewaan itu sebenarnya Demokrat, ya kan? Seperti itu. Paling nggak, walaupun dulu pihak Demokrat sempat menyatakan soal cawapres tidak harus AHY ya. Paling nggak dia juga ada tidak memaksakan ya. Tapi dalam suatu kemarin itu sempat orang Demokrat mengatakan bahwa Anies sempat membuat surat untuk AHY bahwa dia akan meminang menjadikan AHY cawapres. Nah seperti itu, ada sebenarnya omongan seperti itu. Tapi mungkin mereka kaget tiba-tiba muncul
sebelum itu terjadi tiba-tiba dan kecewaan itu mungkin dari situ tiba-tiba muncul Caimin jadi cawapres. Oke. Ini mungkin suatu kagetan bagi mereka seperti itu. Jadi ada satu kagetan bagi si Demokrat. Nah, untuk kagetan itu seperti mungkin akhirnya sampai membuat rapat internal majelis partai tinggi diketuai oleh Pak SBY. Ini kan itu kan bukan main-main seperti itu. Paling kayak ini apalagi mereka sampai mengatakan itu sebuah pengkhianatan. Itu kan bukan hanya kecewa, Bos. Itu bukan hanya kecewa, itu lebih sangat krusial sekali. Tidak sidik dan tidak krusial sekali, itu yang menandakan terjadi suatu gejolak seperti itu. Nah, itu seperti itu mungkin gambarannya. Ya. Bung Iwan, keputusan Nasdem menyunting Caimin sebagai cawapresnya Anies sempat memporak-porandakan koalisi perubahan untuk persatuan, ditandai Demokrat hengkang dari koalisi ini. Bung Iwan melihat apakah karena AHY kecewa tidak dijadikan cawapresnya Anies atau seperti apa? Kalau saya melihat itu mungkin ya, artinya paling nggak dari awal sebetulnya emang walaupun Demokrat sempat mengatakan bahwa AHY tidak harga mutlak ya untuk menjadi cawapres seperti itu. Tapi munculnya Caimin jelas sangat mengecewakan mereka. Soalnya pihak Demokrat beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa Anies sempat membuat surat untuk AHY untuk menjadikan sebagai cawapres, ya kan seperti itu. Paling nggak ini kan suatu kekagetan bagi AHY dan Demokrat ya. Akhirnya tiba-tiba Caimin muncul, ya kan? Caimin muncul tiba-tiba ya paling nggak membuat kepanikan di koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, mungkin PKS sebelumnya dia kaget juga PKS. Mungkin PKS menyikapinya agak santai ya, nggak terlalu walaupun dia tetap masih bergabung lah. Nah, akhirnya sampai kekecewaan itu juga akhirnya dibawa di rapat internal partai di majelis tinggi yang diketuai oleh Pak SBY. Nah, dari rapat itu akhirnya terjadi kesepakatan, akhirnya mereka keluar dari koalisi perubahan dan mereka juga sangat saklek mengatakan yang dia ada sebuah pengkhianatan. Ini kan cukup krusial, Bung Sarip, seperti itu. Tadi Bung Iwan sudah menyampaikan tentang sedikit-sedikit posisi PKS nih. Sebelum ke sana, kita ingin juga mengetahui kalau misalnya Nasdem dan partai PKB berkoalisi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus memenuhi parliamentary threshold 20% atau 25% perhitungan suara sah secara nasional. Kalau hitung-hitungannya, matematikanya Nasdem dan PKB itu 117 kursi, artinya sudah memenuhi prasyarat dari 115 kursi. Sudah cukup kuat Bung Iwan melihat koalisi kedua partai ini. Iya. Sebetulnya kalau secara hitung-hitungan persen, PKB dan Nasdem ini sebelum belum mencukupi 20% sebetulnya. Kalau dari itu terapi dalam kursi DPR, itu kan untuk syarat itu 115 ya, untuk presiden threshold itu ya kan. Tapi mereka untuk bergabung mencukupi, sementara Nasdem mempunyai 59 kursi. Sementara Nasdem ya untuk PKB 58. Kalau digabungkan 117. Ya. Artinya dengan koalisi ini mereka sebelum cukup untuk melangkah untuk mengusung capres dan cawapres. Nah, belum lagi ditambah dengan PKS yang punya 50 kursi. 50 kursi. Ya, sebetulnya kalau PKS dengan catatan PKS belum hengkang ya, belum keluar dari koalisi ini. Nah, ini kalau hitung-hitungan PKB dan Nasdem aja sendiri sebelumnya udah masuk. Artinya setelah hitungan kursi di DPR ya. Tapi ditambah lagi dengan 50 kursi PKS. Itu sebelum udah cukup bagi mereka untuk paling enggak. Nah, ini yang paling pahit ya, mungkin paling pahit ya PKB dan Nasdem aja. Seperti gambar seperti itu. Gitu.
Kita sudah juga mendengar ya bahwa PKS sebetulnya sudah menyatakan ahlan wasalan kepada Ya. Caimin, tapi pada ujungnya juga dia akan membawa kehadiran Caimin sebagai cawapres ini dalam musyawarah Majelis Syuro nantinya dalam waktu dekat. Kira-kira Majelis Syuro ini menyatakan sikap berbeda seperti yang dilakukan Demokrat, seperti apa gambaran Bung Iwan posisinya Anies dan Caimin ini? Ya, tadi kan kalau saya lihat emang apa ya, kekuatan Caimin mungkin satu faktor dia mungkin karena kekuatan dia ketua umum partai PKB yang cukup besar. Partai cukup besar itu sampai 58 kursi ya di DPR ya. Ini menjadi kekuatan besar selain mungkin selain sosok itu partainya ya. Terus kedua, dia juga PKB ini punya basis massa yang kuat di kalangan NU di Jawa Timur. Itu mungkin menjadi pertimbangan Pak Surya Paloh di Nasdem untuk memilih itu, gitu. Seperti gambaran seperti itu. Artinya ini yang membuat Nasdem dan Surya Paloh lebih kayaknya memilih itu. Dan ini mungkin adanya banyaknya persoalan rumitnya untuk kriteria cawapres dengan Demokrat, PKS dan Nasdem mungkin itu ya. Jadi artinya tarik ulur soal cawapres itu yang menjadikan Nasdem membuat jalan pintas mungkin seperti itu. Akhirnya dia langsung memilih Caimin menjadi cawapres. Mungkin itu mengatasi persoalan itu. Nah, apalagi mungkin Nasdem melihat Caimin ini di partainya Pak Prabowo, Gerindra masih belum pasti juga sebagai cawapres. Iya, artinya masih digantung. Walaupun tahun 2002 mereka sudah menyatakan. Artinya si Nasdem dan Surya Paloh ini melihat, wah sepertinya ini masih menggantung posisi si Caimin akhirnya. Mungkin ada sebelumnya, mungkin dugaan saya sebelum terjadi itu mungkin udah ada lobby-lobby politik seperti itu. Maksudnya seperti apa? Artinya lobby-lobby politik antara Nasdem dan PKB. Jadi sebelum mungkin ya dari kacamata mungkin kita bukan ujuk-ujuk aja. Betul muncul seperti itu mungkin kita nggak terpantau media seperti apa kan ada seperti itu. Artinya ya mungkin karena adanya Caimin juga merasa digantung di koalisi Pak Prabowo, artinya dia masuk ke ada tawaran dari Nasdem disambut. Sementara partai mereka berdua udah cukup. Sebenarnya kalau saya melihat karena secara presiden threshold mereka kedua partai cukup, mungkin mereka membuat suatu jalan pintas seperti itu. Artinya tanpa ya partai lain pun mereka bisa maju. Mungkin gambarnya itu seperti itu kan. Mungkin dengan nanti kehadiran jika tidak berubah sikap dari Partai Keadilan Sejahtera ya. Nah, kita juga berandai lagi nih. Kalau misalnya PKS mengikuti jejak Demokrat dan mereka mengajukan pertemuan-pertemuan rutin semacam membentuk poros baru kah? Kira-kira ini pun belum kuat antara PKS dan Demokrat. Kira-kira untuk meloloskan di PT itu sendiri, siapa partai mana yang bisa mereka pertemukan antara PKS dan Demokrat ini sendiri, Bung Iwan? Iya. Ya kalau soal sikap partai bisa jadi PKS tuh nggak mungkin juga seperti Demokrat, ya kan? Soalnya dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Semua bisa terjadi. 1 menit, 2 menit bisa berubah. Iya betul seperti itu. Artinya sejauh ini kan sebelum PKS kenapa dia masih bertahan di koalisi perubahan untuk persatuan karena dia merasa dia emang mendukung Anies dari awal. Tapi dengan catatan belum ke Caimin. Nah belum ke Caimin itu akhirnya diputuskan untuk itu kan harus melalui Dewan Syuro. Nah Dewan Syuro ini kan belum memutuskan akan mendukung Caimin atau tidak. Betul. Persoalannya itu jadi persoalan sebetulnya di cawapres. Sebetulnya mirip juga dengan Demokrat tadi. Cuma Demokrat kan langsung keluar dari koalisi perubahan dia tanpa harus ini langsung cepat. Nah kalau PKS sebetulnya masih memikirkan juga soal Caimin apakah
internal PKS mungkin dengan adanya apa di rapat Dewan Syuro ini akan menentukan seperti itu apakah bisa menerima Caimin atau tidak. Mungkin seperti itu Bung Sarip. Kalau misalnya hal itu terjadi dilakukan seperti di Demokrat, P3, Bung Iwan melihat ada kans untuk berpinangan dengan Demokrat atau PKS. Seperti apa gambarannya? Kalau misalnya seperti sekarang kan kita juga lihat Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 sudah akrab-akrab dengan atau sudah merapat dengan PDIP. Seandainya ada tawaran menarik, Iya. duduk satu meja, kira-kira Iya, ini muncul poros baru? Ini menarik nih Bung Sarip nih. Kalau saya lihat emang ada kecenderungan ke sana ya. Sepertinya ya mungkin saya nggak tahu walaupun Demokrat dengan AHY sekarang sedang rame dibicarakan dengan kedekatannya dengan Ganjar. Nah ini semakin kayaknya mengarah ke sana ya. Yeah. Seperti itu kemarin pemberitaan sampai dia memuji Bung Karno, AHY akhirnya ingin kolaborasi dengan Ganjar. Nah, tapi kita kan belum bisa membuktikan itu. Apakah itu bisa? Soalnya dalam tradisi Demokrat dan PDIP selalu permasalahan mungkin Pak SBY dengan Bu Mega belum kelar persoalan itu. Nah, itu mungkin jadi suatu hambatan ya. Yeah. Tapi dengan adanya poros baru itu mungkin saja terjadi. Bisa kemungkinan ya. Kemungkinan. Soalnya saya lihat gini. AHY di Demokrat dia agak kesulitan untuk cawapresnya ya. Sementara di Koalisi Perubahan udah nggak mungkin lagi, ya kan? Nah, sementara si Sandiaga Uno kan udah menjadi orang P3 sekarang. Dia gabung di koalisinya Ganjar. Nah, sementara P3 sendiri kan bersikuku akan mencalonkan Sandiaga menjadi cawapresnya pendampingi Ganjar. Tapi sejauh ini mungkin PDIP masih belum merespon dengan baik ya, seperti itu. Nah, bisa aja kemungkinan mengarah ke sana. Sementara yang jadi menarik ini posisi PKS. PKS ini sebenarnya banyak perebutan. Dia mungkin dengan Nasdem dan PKB tetap dibutuhkan. Ya kan? Tapi di satu sisi poros baru ini juga dia punya posisi strategis. Betul. Iya, kalau nggak ada dia nggak bisa artinya untuk poros baru ini. Ya kan, mungkin ya ini cuma analisa saya. Mungkin poros baru itu ada Demokrat, PKS dan P3 di situ. Nah P3 sendiri Demokrat itu punya AHY, ya kan? AHY ini cukup ya artinya dia tetap akan menjadikan AHY sebagai cawapres ya paling enggak ini kan. Nah, sementara di P3 ada Sandiaga Uno di situ. Ini juga posisi bagus. Nah, sementara kalau PKS emang dia punya calon tapi dia tidak punya calon yang tidak memaksakan seperti itu ya. Artinya seperti itu. Nah, ini kalau ini terjadi, nah saya melihat saya melihat dari perolehan suara itu cukup. Artinya PKS mempunyai 50 suara. Dan sementara Demokrat 50 kursi. Demokrat 54 kursi, sementara P3 punya 19 kursi. Kalau digabung jadi 123 suara. Ya, artinya 150 15 itu melewati. Artinya ini poros baru bisa terjadi. Jadi bisa 4 calon sebetulnya. Nah, kalau mungkin jadi akan menarik ramai ya Pak. Ya, menarik seperti itu. Ya. Kalau ada muncul tiga koalisi, 4 koalisi. Iya. Ya. Kalau kita melihat dari Bung Iwan melihat dari koalisinya Indonesia Maju seperti apa? Ini kelihatan gemuk nih sekali nih. Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN. Betul. Belum didukung, tapi kan yang untuk pengusung di Capres nanti partai-partai yang masih incumbent pemenang 2019. Kira-kira siapa pendampingnya Prabowo untuk PAN dan Gerindra ini? Karena kita sudah mendengar ya dari PAN sendiri sudah menyodorkan nama atau menggadang-gadang Pak Erick Thohir. Apakah Golkar juga akan menyodorkan nama Airlangga Hartarto untuk menjadi cawapresnya Prabowo? Bung Iwan melihatnya seperti apa? Iya, ini menarik nih soal koalisi Indonesia Maju ya. Ini ada Gerindra, PAN, Golkar. Ini soal
Sebenarnya koalisi cukup solid sebetulnya, besar dan gemuk dan solid. Prabowo sangat kuat, udah sangat dominan di situ. Nah, tapi lihat untuk posisi cawapres emang kayaknya agak masih belum masih menggulir terus ya nama-nama itu. Apakah tidak ingin terburu-buru atau seperti apa? Ya bisa jadi dia tidak ingin terburu-buru. Mungkin dia melihat kapasitas cawapres. Kan walaupun bagaimana Prabowo akan melihat elektabilitas juga. Betul. Elektabilitas calon-calon itu. Nah, sementara nama-nama yang bergulir seperti di situ mungkin ya Ketua Umum Partai Golkar sendiri Airlangga kan walaupun bagaimana namanya partai dia akan mengusung ketua umumnya seperti itu dia nggak, walaupun nanti ke depannya itu urusan lain kan. Terus kedua ada Erick Thohir di situ. Betul. Nah, Erick Thohir ini tokoh yang apa ya, track recordnya juga cukup bagus dan mungkin kiprahnya di dunia politik dia juga terkenal, mungkin apalagi sekarang menjabat ketua umum PSSI ya kan, itu juga artinya ketua Menteri BUMN juga palingnya banyak yang melihat track record dia, kapasitas dia, mungkin ini jadi nah tapi jangan lupa juga di cawapres itu masih banyak juga seperti Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini walaupun ini tokoh potensial, artinya banyak dilirik juga walaupun orang kuda hitam juga ya. Dan secara elektabilitas juga bagus seperti itu. Nah, ada satu lagi soalnya mungkin ya dalam analisa saya ada si Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini dia udah menjadi kadernya Golkar dan punya posisi strategis juga, punya jabatan di sana. Ini dalam kacamata saya mungkin tokoh-tokoh nama itu mungkin yang bisa jadi kenapa Pak Prabowo agak lambat, mungkin tokoh-tokoh itu banyak yang bagus, mungkin gambaran seperti itu Pak. Karena juga apa namanya sosok-sosok capres sekarang juga akan naik elektabilitasnya tergantung calon cawapresnya itu sendiri ya, Bung Iwan mungkin kurang lebih ya. Jika memang bisa mendongkrak kemungkinan kans untuk bertanding dalam pilpres nanti tidak akan banyak kendala. Tapi kalau salah pilih cawapres akan jadi bumerang juga mungkin nanti ke depannya. Nah, selain apa namanya pemilih suara sekarang ini yang memang sudah menguat, mengakar ya dari tokoh-tokoh yang sekarang ini yang kita sebut atau kita istilahkan namanya strong voter. Ada celah-celah juga kita bisa mengambil suara-suara swing voter ini yang masih labil nih, masih mengambang. Bagaimana melihat antara strong voter dan swing voter, Bung Iwan, untuk diambil perhatiannya oleh calon-calon ini? Iya, kalau bicara strong voter nih emang sebenarnya ketiga calon ini cukup kuat juga. Soalnya contoh Pak Prabowo sendiri. Kenapa dia strong voternya bagus? Soalnya dia berapa kali ikut pilpres, ya kan? Arti itu udah terbina strong voter yang sudah tetap ada, dari dia, ya kan, dari dia. Tinggal bagaimana sekarang mereka lebih militan lagi kan, seperti itu artinya strong voter. Nah kalau Pak Anies juga, walaupun dia belum pernah ikut pilpres, ya kan, tapi dia pernah ikut pilkada DKI, ya kan, menjadi gubernur. Itu swing vote strong voter dia di situ, kuat di situ. Nah itu belum lagi nanti dia melakukan kunjungan ke daerah. Saya lihat seperti itu, ada gambaran walaupun ini bukan dari survei tapi dilihat realistis di lapangan seperti itu. Nah Pak Ganjar juga seperti itu. Ganjar juga berbekal dari gubernur Jawa Tengah, pilkada Jawa Tengah itu modal dia untuk strong voter dan di daerah artinya strong. Belum lagi mungkin yang di lain, satu hal juga partai dia PDIP itu sangat kuat banget strong voter. Menang pemilu 2019. Seperti Gerindra juga, Pak Prabowo juga di Gerindra juga ya kan. Nah, itu jadi patokan. Nah kalau swing voter ini, nah ini yang masa menggambang ini, kadang-kadang mereka ngelihat tokoh-tokoh ini mungkin lebih ke ide, gagasan atau strategi-strategi apa yang dibuat. Nah itu yang menjadikan swing voter ini berubah ya, karena paling enggak tadinya mungkin ya ini gambaran calon si A akhirnya ke B karena si A mungkin calonnya kurang bagus atau bagaimana, itu mungkin gambar seperti itu. Nah itu kan diuji swing voter itu sebenarnya diuji bisa lewat semacam debat-debat itu, debat publik, artinya debat capres. Nah itu seperti boleh itu. Dilakukan diskusi debat capres ya, mungkin nanti ada penyelenggara siapa ya.
Ya apalagi untuk kaum milenial nih kan. Mungkin kalau untuk yang sudah pernah mengikuti pemilu tahun kemarin sudah mengetahui figur-figur ini. Tapi kan kaum milenial yang apalagi yang pemilih pemula Betul. tidak mengetahui siapa mereka ini gitu kan. Itu jadi perlu ya dilakukan Ya diskusi. perlu sekali itu debat capres itu. Paling nggak dengan visi misi itu ini sebetulnya. Nah ini yang kita lihat pemilih yang sangat cerdas ya kan. Cerdas di sini dia melihat visi misi, ide, gagasan, terobosan, langkah dan strategi itu. Nah itu menurut saya semua calon harusnya ikut seperti itu. Jadi ada debat capres mereka mau dimanapun mungkin ya Kak yang diperbolehkan untuk kampanye itu harusnya lebih mengarah ke sana supaya nanti masyarakat terutama swing voter ini akan melihat ini bagus tidak Pak calon ini seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itu Bung Syarif. Oke, pemirsa, ulasan yang sangat menarik dari pemimpin redaksi ABC Media Abdul M. Hartawan atau Bung Iwan mengenai arah koalisi partai politik menjelang pemilu presiden 2024. Mereka sebenarnya tidak akan lama lagi untuk mendaftarkan ke KPU ya Bung Iwan ya. Iya. Bung Iwan ya. Jadi yang menurut Bung Iwan yang sudah berani menyatakan akan maju dalam pilpres itu baru Anies dan Caimin. Iya. Sementara mereka yang koalisi yang lain masih wait and see atau melihat di belakang layar masih menyodorkan nama-nama sebagai cawapres. Tapi ada hal yang menarik dari analisis Bung Iwan tadi. Tidak menutup kemungkinan akan muncul 4 poros yang sudah sering kita ketahui sekarang ini ada porosnya KPP, ada porosnya Indonesia Maju, ada P3 dan PDIP. Kalau memang wacana kepentingan politiknya terwadahi, Pak Bung Iwan melihat ada kemungkinan poros keempat, yaitu ya kita belum tahu juga, tapi bisa juga hal itu terjadi antara PKS, Demokrat, P3 dan P3. Iya. Ya, Sangat mungkin itu. sangat mungkin ya. Kalau Bung politik Iwan, ya. itu bisa terjadi apapun. Betul. Iya. Tapi kalau 4 poros itu terjadi, PDIP bagaimana Bung Iwan? Kalau PDIP sendiri ya tinggal Pak Ganjar aja memilih soalnya dia secara partai udah kuat, dia udah cukup untuk presidensial threshold, tinggal mencari cawapres mungkin bisa aja dari kalangan tertentu. Nah sekarang saya dengar juga nih tokoh di luar partai kan banyak seperti Pak Andika Perkasa, betul, masih itu ada Indar Parawansa, Hopipa banyak. Itu mungkin gambaran seperti itu. Jadi bisa jadi mereka mengarah ke sana, ya kan tidak perlu harus dari partai, ya kan. Sementara partai mereka udah cukup untuk mengusung capres dan cawapres. Mungkin dari luar itu gambaran seperti itu aja, Bung Syarif. Demikian kupasan ABC Newsroom kali ini bersama saya Syarifuddin Bahwani dan pemimpin redaksi ABC Media Abdul M. Hartawan atau Bung Iwan. Kita akan bertemu kembali pada ulasan-ulasan aktual dan menarik lainnya pekan depan. Bagaimana Bung Iwan? ABC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.